Tujuh lapis, tebal, rasa coklatnya renyah. Oreo wafer. Ini udah rutin, masa aku mau listerin? Gak cukup 3 aja. Ya, Mbak Nikani.
Gak ada suaranya. Shalom. Selamat Paskah. Oke. Handphone semua sudah disimpan? Sudah? Kita sekarang mau memulai ibadah kita. Sebelum doa berdiri ya, biar semangat. Kita nyanyi hari ini. Hari ini nyanyi sama-sama ya. Bang Aldo. Hari ini Tuhan, mari kita bersukaria, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, hari ini harinya hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, hari Jumat, harinya Tuhan, hari Minggu, semua harinya Tuhan. sekarang boleh duduk yuk. Silakan duduk. Bang Marcel, lirik lagu Bang Marcel. Oh, menang. Ada di sininya. Kita nyanyi sekarang lagu ku menang. Jadi kertasnya ya. Oke, ini kayaknya duduk apa berdiri, Kak? Berdiri aja Kak, biar semangat. Iya. Bisa, Biar semangat. Pagi-pagi itu harus ceria loh. Nggak boleh ngantuk-ngantuk lagi. Minggu. Ayo. Halo Lian. Kan lagu ku menang nih. Menangnya nggak boleh lepas. Ku menang. Jangan ku menang. Iya, Tuhan Yesus saja udah ini ya, mati buat kita ya. Kita harus semangat. Dan dia udah bangkit. Sama-sama ya, Bang. Sama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya. Kudus turun, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang, ku menang, ku menang, haleluya, dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya.
hidup. Haleluya, Roh Kudus turun. Oke. Duh, ini belum pada sarapan kali ya? Ya, jadinya aku menang. Nanti bentar lagi habis ibadah nanti ada roti, bolu ada snack buat kita ya. Nah, tadi kita sudah menyanyikan dua buah Ada. bolu. Itu yang berkat yang besarnya. Kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami Tuhan Yesus Kristus baik. Terima kasih Tuhan kami naikkan semua yang hadir. Kami di sini Tuhan semuanya dalam kami boleh memulai kasih ini. Tuhan Yesus kiranya Bapa memenuhi pikiran kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Engkau yang memimpin kami dari awal pertemuan kami nanti selesai dah kami. Dan pelanggaran kami layak dan mulia. Amin. Amin. Kita sekarang nyanyi lagi ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Yang bilang Tuhan Yesus baik itu siapa? Mana tangannya? Tangannya mana? Tinggi, tinggi, Kakak tinggi, mau lihat. tinggi. Tinggi. Kelas besar. Apakah Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kelas besar? Oke. Sekarang kita nyanyi ya. Ayo Bang. Bang Marcel bisa diambil liriknya nggak Bang? Betapa baiknya kau Tuhan aku. Tepuk tangan yuk. Yuk. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekarang betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Oke. Kalau Hosana mah harusnya ya Hosana. Maskernya dibuka aja. Lihat nyanyi enggak? Covid mah udah pergi, nggak usah ini lagi. Kan udah divaksin. Bolehlah buka maskernya Nadia. I wanna see your face.
Abang Andre, Kakak Selin. Selin. Biar ngeliat wajah-wajah cantiknya, wajah gantengnya loh. Udah lama kita nggak ngeliat kan? Sejak pandemik 2 tahun ya Kak ya? Pakai masker mulu nih. Iya. Apa itu Bang? Boleh? Rayakan, Yesus rayakan. Ayo Bang Marcel, teksnya. Sekarang sebelum kita ini ibadahnya lagi, kita mau nyanyi rayakan Bang Marcel. Kak, ini lagunya ceria loh Kak. Ya berdiri yuk. Berdiri yuk. Berdiri lagi. Ayo kita berdiri lagi, kakak-kakak, abang-abang. Semangat. Bang Marcel, dibantu teksnya ya Bang. Tahu kan lagunya? Siapa yang tahu lagunya? Pada tahu kan lagunya? Rayakan, Yesus rayakan. Nah, lagi diambil Bang Marcel liriknya. Siapa yang tahu lagunya? Nanti suaranya kencang. Yesus rayakan. Segitu ya Bang? Iya, kita rayakan. Kita Kebangkitan merayakan Yesus. kebangkitan Kita Tuhan Yesus kan rayakan. hari ini. Ya, kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita nyanyi sama-sama ya. Ayo Bang. Jangan ngebit Bang, jangan ngebit Bang. Jangan ngebit Bang. Boleh tepuk tangan, boleh goyang. Rayakan, Yesus rayakan. Tepuk tangan. Rayakan, Yesus rayakan. Sekali lagi. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup. Dia bangkit, marilah kebangkitan Tuhan kita. Silakan lagi rayakan yuk. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Sekali lagi. Suaranya mana? Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Ayo besar. Suaranya dulu. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah kebangkitan Tuhan kita. Baik, kita masih berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu
Jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti inilah yang empunya kerajaan surga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau rela disalibkan demi kami, dan melalui kebangkitan-Mu, Engkau telah menebus dan menyelamatkan kami. Amin. Dan duduk. Kita nyanyi lagi ya, sesuai dengan yang ada di kertasnya. Ku menang, ku menang. Yuk, tadi kan udah bisa dong. Ku menang, ku menang. Tepuk tangan boleh? Tepuk tangan yuk. Teksnya di situ aja kali itu. Nah, kalau gak usah dipegang kertasnya, lihat teks aja. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, kudus, kudus. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia kudus, Pembacaan Alkitab yang menggantikan hukum Taurat diambil dari Matius 19 ayat 13 sampai 15. Dengar ya. Atau Bang itu udah ada Bang Marcel. Tas banget ya Bang. Kita bacanya bergantian ya. Kakak baca ayat ganjil, adik-adik yang ayat genap ya. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikian firman bacaan Alkitab pengganti hukum Taurat kita ya. Amin. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 426. Sebelum kita mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Kakak Bipo. Siapa yang sebelah kiri? Kanan? Kakak Bipo. Kakak Bipo nanti mau bercerita ke kalian. Sebelum mendengarkan, kita nyanyi dulu ya. (426) Bang. Kita harus membawa berita pada dunia, kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena telah jadi remang pagi dan menjadi siang. Kuasa Kristus kan nyatalah, damai dan cepat. Sekali lagi ya Bang. Kita harus membawa berita pada dunia,
kebenaran dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kenyatalah, damai dan cemerlang. Shalom semua adik-adik. Shalom. Shalom. Salam Paskah. Oke, mari adik-adik semua kita doa ya. Diikutin doanya ya. Ayo lipat tangan kita doa. Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat bangkit, selamat berjumpa dengan kami, anak-anak Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami merayakan kebangkitan Yesus, kemenangan Yesus, mengalahkan kuasa dosa dan maut. Mari Tuhan Yesus, Engkau menyapa kami dengan firman-Mu, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik semua, sebelum kita melihat kepada slide kita, kita membuka dulu, ada Alkitabmu ya. Matius 28 ayat 6. Abang Marcel boleh ditampilkan ayatnya? Matius 28 ayat 6. Di mana tertulis? Di mana tadi, Dek? Iya, Matius 28 ayat 6. Ayo lihat dulu semua ke depan. Ayo, Matius 28 ayat 6. Mana 6-nya? Ini. Ya. Oke. Nah, kalau belum bisa lihat di Alkitabnya itu sudah ditampilkan Abang ya. Bang Marsa sudah buat di sana. Ayo semua membaca. 1, 2, ya. Iya, tidak ada. Siapa yang mengatakan ini adik-adik? Kepada siapa? Wow, luar biasa ya. Harus disimak ya. Kalau ada dikatakan seperti ini, iya tidak ada di sini. Siapa yang ngasih tahu itu, Rian? Ya, kepada siapa? Lagi? Oh, ada 3 perempuan. Pada pagi-pagi benar mereka mau melihat, menjenguk, membesuk, atau meminyaki kubur ya. Jadi malaikat itu yang mengatakan ini. Ia tidak ada di sini. Kenapa tidak ada di sini? Iya, itu jawabnya. Sebab ia telah bangkit. Sebab ia telah bangkit. Pernah nggak cerita Yesus tentang ini kepada murid-muridnya? Pada waktu kapan tuh? Sama seperti yang telah dikatakannya. Pada waktu Yesus belum disalibkan. Mereka masih menerima pengajaran,
mereka masih bersama-sama dengan Yesus. Murid-muridku, anak-anakku, nanti aku akan menjalani penderitaan. Tetapi percayalah, di hari yang ketiga nanti saya bangkit. Itu yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka. Dan itu diulang kembali oleh para malaikat. Karena apa? Karena sudah tidak lagi melihat Yesus dalam kubur, kan begitu. Nah, kan mereka pergi ke kubur Yesus. Lalu mereka tidak melihat lagi Yesus ada di sana. Lihatlah tempat ia berbaring. Maksudnya apa itu? Lihatlah tempat ia berbaring. Iya, waktu jenazah Yesus itu dibaringkan di kuburannya itu ya. Lihat, itu sudah kosong katanya. Nanti kita lihat ya Bang. Silakan Bang. Ya, mari kita lihat dulu. Nah, kita dengar, jangan ada suara ya, jangan dulu Bang. Dengar, matikan dulu lampu semua. Kayaknya kurang agak supaya iya. Itu juga dimatikan aja Nang ya. Supaya agak jelas dia. Iya. Oke ya, adik-adik, ini video. Mungkin kalian juga sudah pernah melihat dan mendengar. Tapi mari simak, nanti kakak guru buat pertanyaan untuk kalian. Oke, silakan Bang. Nah, ketika Yesus mau mengakhiri hidupnya tadi, orang pada terkejut karena badai ada. Tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah. Simak ya Dek ya. Bapa, ke dalam tangan-Mu, kuserahkan nyawaku. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia berkata, Terpujilah Allah. Sungguh, dia ini orang benar. Yusuf Arimatea, seorang anggota Mahkamah Agama, tidak menyetujui tindakan ini. Ia minta izin kepada Pontius Pilatus untuk mengubur Yesus sebelum hari Sabat tiba. Disimak ya Dek ya. Tadi. Nats kita. Siapa yang membawa jenazah Tuhan Yesus itu? Tadi kan nggak disimak. Iya, Yusuf dari Arimatea. Lalu dia meletakkan jenazah Yesus. Lihat apa yang dilakukan oleh yang satu orang ini. Dia mengambil debu tanah, dia taburkan, lalu dia buat ke atas kepalanya. Ini menandakan betapa berkabungnya dia dengan kematian Yesus. Dan lihat juga para perempuan, sahabat-sahabat Yesus, keluarga Yesus. Maafkan kami mengantar mayat Tuhan kami. Tidak apa-apa. Marilah, hari Sabat. Jadi tadi disimak ya Dek. Siapa tadi yang membawa mayat Yesus? Nah, Yusuf dari Arimatea. Anggota Mahkamah
Nah, ini dia para perempuan, sahabat-sahabat Yesus, ibu Yesus, dan orang-orang yang mengasihi Yesus. Antarkan jenazahnya ke dalam kubur. Kenapa dibuat demikian adik-adik? Karena manusia itu berasal dari tanah. Nah, betapa sedihnya Ibu Maria, Ana, dan Salome ketika mereka melihat mayat Yesus. Maafkan kami mengantar mayat Tuhan kami. Tidak apa-apa. Marilah, hari Sabat hampir tiba. Ya, hari Sabat akan tiba seperti hari ini, pagi ini. Mereka pulang, mereka meninggalkan jenazah Yesus. Tapi apa yang terjadi? Pada pagi-pagi benar, kubur Yesus sudah tertutup dengan begitu rapat, dengan batu yang sangat besar. Nah, di pagi hari, pagi tadi ya. Pada hari Minggu pagi-pagi benar, 3 hari kemudian. perempuan itu Berarti pergi hari ke apa itu kubur adik-adik? dengan membawa Hari rempah-rempah. Sabat atau hari Minggu bagi kita ya. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Lihat bagaimana Dan ketika respon masuk, mereka Reaksi tidak mereka. menemukan mayat Tuhan Yesus. Yesus tidak ada lagi di sana, mayatnya sudah bangkit. Ya, bukan dicuri orang ya. Ya, dia bangkit, bukan dicuri orang. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea. Bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Oke. Adik-adik semua masih bisa direkam tadi cerita singkat itu? Masih ingat? Masih melekat di sini? Nah, saya tanya adik-adik semua. Pada hari keberapa Yesus bangkit dari kubur? Iya, kalau ditanya pada hari yang ketiga. Hari apa itu hari yang ketiga? Hari Sabat. Hari Sabat itu hari apa? Hari Minggu, iya. Jadi Yesus benar-benar kalau ada orang mengatakan, Yesus itu tidak bangkit. Itu enggak benar. Yesus benar-benar bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, maka kamu tidak bisa tidak seperti ini kita. Tidak datang pagi-pagi benar ke gereja. Ini karena Paskah. Ini karena Yesus Jadi Yesus itu benar-benar bangkit. Itu harus diingat ya, adik-adik ya. Harus diimani. Harus diingat, diimani, harus dipercaya. Nah, kita lihat selanjutnya. Tadi kan ketika selanjutnya Bang. Selanjutnya. Oke, ini. Setelah Yesus itu dikuburkan, lalu para murid itu dalam keadaan sedih, para perempuan-perempuan sahabat-sahabat Yesus itu berduka banget. Karena suasana hati mereka itu begitu sangat sedih sekali. Karena kehilangan Tuhan Yesus, kehilangan sahabat karibnya, kehilangan kekasih jiwanya. Mereka sangat-sangat ketakutan. Aduh, apalagi yang terjadi ini nanti. Jangan-jangan kita juga nanti mau disesah oleh orang Yahudi. Kita nanti mau ditangkap nanti. Aduh, takut banget loh mereka. Saking takutnya mereka itu, mereka menutup ruangan. Mereka nggak ada yang berani keluar. Mereka nggak ada yang berani jajan. Mereka nggak ada yang berani beli nasi. Semua dalam keadaan berduka di satu ruangan. Dan karena mereka mengingat, ini para prajurit orang Yahudi ya, ini orang-orang penjahat ini. Lihat, itu kubur Yesus. Kubur Yesus sebelum kebangkitan itu dijaga ketat oleh
prajurit atau penjaga orang Romawi ya. Dijaga ketat itu, jangan ada yang mencuri. Supaya nanti mereka bilang, supaya nanti muridnya itu jangan bilang Yesus itu bangkit. Mereka tidak mau, tidak suka kalau Yesus itu bangkit. Lalu mereka jaga ketat. Gak ada yang boleh datang. Lalu datanglah yang bernama siapa tadi? Yusuf dari Arimatea. Tuanku, udah aku aja yang ambil mayat Tuhanku Yesus. Aku yang membawa, aku menguburkannya. Lalu mereka memberikannya dan disitulah Yusuf dari Arimatea menguburkannya. Nah, adik-adik, betapa kejamnya mereka ini. Sudah mati ya, Yesus sudah mati. Enggak puas-puasnya mereka membunuh Yesus. Sudah disiksa, sudah dipukul, sudah dilibas, sudah enggak tahu lagi gimana ya. Sampai dia di kayu salib itu diapain tuh? Dipaku tangannya, kakinya, dibuat mahkota duri di kepalanya. Luar biasa. Kalau adik-adik membayangkan itu sanggup enggak? Ya enggak dong. Sedangkan kena, sudah nangis. Terantuk aja sudah nangis. Kalau Yesus tidak. Dia dengan tegar, dia kuat, dia semangat. Kenapa? Untuk sekolah minggu GKPS Harapan Indah. Tuh loh. Aku mati untuk anak-anak yang kukasihi. Aku mati untuk anak-anak yang kucintai. Aku mati untuk anak-anakku yang ada di gereja GKPS Harapan Indah. Itu kata Yesus. Maka dia tidak takut, dia tidak menangis, dia tidak sedih ketika dia disalibkan. Karena dia punya kasih sayang untuk kita semua. Kan begitu ya. Nah, lalu setelah itu dia mengatakan, anak-anakku jangan menangis ya. Jangan sedih. Aku mati untuk kamu. Aku mati untuk menebus dosa-dosa kamu. Nanti hari ketiga aku akan bangkit, ingat ini. Tetapi enggak ada yang mengingat perkataan Yesus. Termasuk tadi para perempuan sahabat-sahabat enggak ada yang mengingat. Mereka hanya, Tuhanku hilang, Tuhanku mati. Aduh, cuman itu doang dalam benaknya. Mereka enggak ingat, jangan sedih. Aku, anak manusia itu harus diserahkan kepada penjahat untuk menderita. Anak manusia itu harus diserahkan supaya dunia ini diselamatkan. Mereka lupa. Maka tadi kata nats kita, dia tidak ada di sini. Dia telah seperti yang dikatakannya. Itu kan? Ayo kita baca sekali lagi. Ini harus luar kepala sama kalian ya. Matius 28 ayat 6. Coba tutup matanya dulu. Bisa enggak diingat itu? Matius 28 ayat 6. Dua-dua ya. Matius ayat. Ia tidak. Sebab ia telah sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihat. Iya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Nah, coba ditutup Bang. Siapa yang sudah mengingat ini? Ayo silakan dulu Bang. Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Tepuk tangan untuk teman kita, iya. Itu puji Tuhan. Karena Yesus sudah bangkit. Siapa lagi? Ini harus diingat, kemana saja kamu harus ingat supaya tidak takut berjalan gelap. Supaya tidak takut penjahat. Siapa yang masih bisa? Yang laki-laki siapa bisa mengingat? Ayo, siapa lagi? Bang, tampilkan Bang sekali lagi. Ini laki-laki ini belum tahu. Coba dibaca semua, dua-dua ya. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang dikatakan. Ayo 1 detik tutup mata hafal. Ayo Nathan dihafal. Andre.
Oke, sudah. Ada yang bisa? Ayo abang, yang di belakang ayo bang. Abang Genteng, ayo. Bisa bang? Mari nak, mari. Belum bisa, biar sedikit-sedikit aja nak. Apa itu kakak? Oh mari sayang, mari. Bentar lagi sayang. Ini teman kita yang paling ganteng lagi. Bisa dihafal tadi nak, sedikit aja nak. Coba nak. Tidak ada di sini. Sebab dia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Iya, terima kasih bang. Ayo. Ya. Nah, teman kita siapa namanya Nang? Nathan ya. Oh, Nathan kecil, 2 Nathan ya. Nah, Nathan ganteng, Nathan besar dan Nathan ganteng. Tadi bertanya, ada tadi yang disalibkan itu bang, boleh dilihat dulu gambar yang 3 disalibkan Yesus bersama 2 kiri kanan. Ada? Oke, stop bang. Yang 3 itu bisa stop. Ya. Oke, adik-adik semua, kelihatannya. Yang mana di sini Yesus? Iya, Tuhan Yesus itu di tengah. Yang kirinya penjahat, yang kiri sebelah kanannya. Ya, oke. Jadi adik Nathan, yang di tengah itu Tuhan Yesus disalibkan bersama, satu sebelah kanannya itu disalibkan karena dia melakukan kejahatan. Jadi katakanlah yang jahat. Yang sebelah kirinya juga dia adalah disalibkan karena dia juga adalah orang jahat. Jadi kiri dan kanan itu sama-sama orang jahat. Tetapi ketika Yesus sudah menunjukkan kuasanya bahwa dia benar-benar anak Allah, sebelah manakah yang mengatakan, Yesus, kalau engkau telah tiba, ingatlah aku. Sebelah mana? Sebelah mana? Sebelah kiri Yesus atau sebelah kanan Yesus? Iya, adik-adik, ini pelajaran. Nanti kakak guru sekolah minggu, abang guru sekolah minggu tanya ya. Mana tahu mereka juga enggak tahu, ya kan? Jadi penjahat yang di sebelah kanan Yesus itu, ketika dia melihat Yesus itu sudah benar-benar anak Allah, dia mengatakan, Yesus anak Allah, kalau engkau telah tiba nanti pada kerajaanmu, ingatlah aku ya, katanya. Kalau sebelah kirinya bagaimana katanya? Ada, itu penjahat yang tidak bertobat, katanya. Kalau kau benar-benar anak Allah, iya, ayo lepaskan. Selamatkan dirimu dengan kami. Kalau kamu benar-benar anak Allah, katanya. Itu penjahat yang tidak bertobat. Tetapi yang di sebelah kanan, Tuhan Yesus, kalau engkau sudah sampai kepada kerajaanmu, ingat aku ya. Kan, sama-sama penjahat ini. Tetapi, ya, yang sebelah kanannya dia penjahat tetapi bertobat. Dan dia diselamatkan. Oke, terima kasih Bang Marcel. Bang Nathan sudah tahu ya, kenapa 3 disalibkan, Yesus dan 2 penjahat itu ya. Karena pada waktu itu adik-adik, hukum yang berlaku pada mereka, kalau ada yang berbuat jahat, mereka harus disalib. Itu ngeri banget itu hukumannya pada mereka. Enggak hanya di penjara, tapi disalibkan. Iya, begitulah sampai mati dia di sana. Dan itu yang mereka kerjakan kepada Tuhan Yesus. Oke, kita lanjut next.
Selanjutnya disimak lagi. Kalau ada pertanyaan boleh adik seperti Abang Nathan ya, bagus banget. Nah ini dia. Hari ini kita kan merayakan Paskah ya. Nah ini dia. Kubur kosong. Ini sejarah yang benar-benar terbukti. Bukan omong doang ini. Bukan cerita dongeng ini ya. Sekali lagi adik-adik sekolah minggu harus mengingat Yesus itu benar-benar bangkit. Ya, benar-benar bang? Iya, enggak ada kata orang, itu dicuri maling, dicuri keluarga, enggak. Yesus itu benar-benar bangkit. Dan kebangkitan Kristus itu berarti maut sudah dikalah, maut tidak berkuasa lagi. Dosa tidak mengatur hidup kita lagi. Dosa tidak menguasai diri kita lagi. Karena apa? Karena kebangkitan Yesus sudah mengalahkan segala-galanya. Maka adik-adik harus mengucapkan apa? Syukur, terima kasih. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mati disalibkan untuk dosaku dan engkau bangkit. Aku hidup. Kan begitu. Yesus bangkit, kita hidup. Artinya bersama-sama Kristus kita hidup. Maka jangan mau lagi digoda oleh siapa? Setan atau iblis, jangan mau. Ayo gak usah gereja. Ayo gak usah sekolah minggu. Ayo bohongi aja mama kita, papa kita. Jangan dihormati. Gak boleh. Nah, kalau Yesus sudah bangkit, maka kita harus mengasihi orang tua kita. Iya. Siapa di sini suka melawan sama orang tua? Semuanya. Nah, ayo kalau semuanya sering melawan orang tua, ingat itu penjahat yang di sebelah kanan Yesus yang mengatakan apa tadi? Ya. Yesus, kalau engkau sudah tiba di kerajaanmu, ingat aku ya. Itu, kalau sudah kamu kasih tahu itu, berarti kamu tidak boleh lagi melawan orang tua. Kamu tidak boleh lagi bandel, tidak boleh malas makan. Tidak boleh malas belajar. Tidak boleh malas mandi. Ya. Karena Yesus sudah harus bangkit loh. Bangkit. Kerajinannya harus bangkit. Semangatnya harus bangkit. Ya. Kebaikannya juga harus bangkit. Karena Yesus sudah bangkit. Yesus mengalahkan semuanya. Kemalasan. Kebodohan. Kebandalan. Sudah dikalahkan semua. Jadi adik-adik jangan mau lagi digoda iblis ya. Karena iblis selalu datang untuk menjumpai kalian. Next. Nah, ini nih nats kita. Ayo kita baca lagi. Ini berulang-ulang karena sangat-sangat penting. Dua-dua ya. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Nah adik-adik ini siapa ini? Para perempuan ini. Siapa aja namanya ini? Maria Magdalena. Maria Ibu Yesus. Yohana. Ada juga yang bilang Salome. Iya, 3 perempuan ini adik-adik. Inilah sahabat yang sangat mengasihi. Bayangkan coba dulu mereka saking mengasihi Yesus, saking dalamnya cintanya kepada Yesus, mereka sudah mempersiapkan wangi-wangi ya untuk ke kubur Yesus. Ayo kita pagi-pagi ke sana supaya nggak ada yang melihat. Karena mereka pada waktu itu takut juga kepada prajurit Romawi, penjaga kubur. Mereka nggak bayangkan kalau ini akan terjadi. Mereka sambil berjalan, sambil bercerita, bagaimana nanti? Itu kan kubur Yesus kan ditutup oleh batu yang sangat besar. Bagaimana itu nanti bisa terbuka? Kita kan gak punya kekuatan, kita lemah. Loh gimana ini nanti? Mereka banyak bercakap-cakap tentang itu. Mereka pusing memikirkannya. Semangat mereka luar biasa, tetapi mereka lupa kalau apa yang dikatakan Yesus itu sudah terjadi. Sama seperti yang dikatakan Yesus. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Ternyata adik-adik, ada saatnya kita lupa.
ada saatnya kamu lemah. Nah, ketika kamu tidak lemah, maka disitulah kamu harus semangat belajar. Nah, jadi nanti harus ingat ini ya. Ini nggak boleh nggak dihafal ini. Harus dihafal ini. Ini menjadi tulisan dalam bajumu. Boleh ya ditulis ya. Nanti sampai di rumah minggu depan saya suruh kakak abang guru sekolah minggu bertanya siapa yang menghafal. Kalau sekarang enggak, untuk minggu depan ya. Oke, next. Nah, karena sudah bangkit, maka anak-anak sekolah minggu tadi mengucapkan apa? Bersyukur, bernyanyi, bersuka cita. Karena ya bergembira kata Nathan. Karena sudah diselamat. Ayo adik-adik, bisa enggak? Tahu enggak lagunya ini? Adik-adik sekolah minggu, dari nyanyian kita tadi, orang yang sudah mengaminkan kebangkitan Yesus, maka sekolah minggu anak-anak menjadi saksi Kristus. Kalau menjadi saksi Kristus itu harus mengabarkan kabar baik. Yesusku bangkit, aku hidup, aku selamat. Maka aku akan melakukan segala kebaikan. Jadi jangan mau digoda iblis lagi ya. Jangan mau bandel lagi ya. Jangan mau menangis, merengek, bersungut-sungut. Tetapi setelah Yesus bangkit, kamu harus belajar yang baik. Jadilah saksi Kristus yang baik. Karena apa? Karena Yesus telah bangkit. Yesus telah mengalahkan kebodohan. Yesus telah mengalahkan kebandalan. Yesus telah mengalahkan keterbelakangan kita. Dan Yesus sudah membangkitkan kita. Amin. Kita berdoa. Diikuti doanya ya, Dek. Ayo.
Bayangkan di depanmu Yesus datang. Bayangkan di hadapanmu Yesus berdiri. Bayangkan di hadapanmu Yesus tersenyum kepadamu. Lalu sekolah minggu merespon dengan doa ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah bangkit. Engkau menyelamatkanku dengan cinta kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Biarlah kebangkitan-Mu mengingatkan kami apa kata firman-Mu. Bahwa Engkau telah bangkit. Engkau telah menyelamatkan kami. Mari Tuhan Yesus, ajar kami untuk kami hidup lebih giat lagi, belajar, berdoa, mendengarkan perintah orang tua, melakukan perintah Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk orang tua kami, kakak abang kami, adik dan teman-teman kami. Berkati orang tua kami, berkati kesehatan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati juga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Semangat Paskah ini menghantar kami untuk menjadi anak yang lebih menang lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di pagi hari ini kami telah hidup dan bangkit bersama Yesus. Ampuni kami Tuhan, agar kami bersuka cita di dalam kebangkitan-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kakak guru. Kita ucapkan terima kasih buat Kakak Bivo. Ayo, terima kasih Kakak Bivo untuk firman-Nya. Kita persembahan ya. Udah diberikan dari orang tua? Diangkat yuk, diangkat. Yuk, dipegang tangan kanan dan kiri. Dari Bang Nat. Udah disiapkan? Ayo. Dicek. Tiba Tuhan Yesus, hai mangkulu
Tuhan, sungguh nyatani. Haleluya, doaku, oh Yesus. Haleluya, doaku, Yesus. Utanoma parinang oninuji sejin be Jesus Tuhan domba pu inuji. Haleluya, haleluya, domba pu Jesus. Haleluya, haleluya, doaku Yesus. Nah, adik-adik semua sudah mengucap syukur melalui sudah memberikan persembahan. Mari kita berdoa agar persembahan yang sudah kamu berikan kepada Tuhan Yesus itu boleh berkenan di dalam kerajaan-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa, Engkau telah bangkit dari kubur, Engkau telah mengalahkan kuasa dosa dan sengat kematian, sehingga kami memperoleh hidup dan memperoleh keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau juga terus mengajar kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, supaya kami tidak lupa Tuhan, supaya kami selalu punya pengharapan kepada Tuhan, selalu punya semangat menjalani kehidupan kami, walaupun banyak sekali kesulitan di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu hari ini yang menyatakan bahwa Engkau telah bangkit. Biarlah itu benar-benar menjadi iman percaya kami, dan kami bisa mengaminkannya dalam hidup kami, dan kami tidak takut lagi kebodohan, tidak takut dengan kemalasan, tidak takut lagi dengan kejahatan, karena kami bersama Kristus telah dibangkitkan. Terima kasih Bapa. Ini anak-anak Tuhan telah mengumpulkan persembahan mereka. Biarlah ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan Engkau memberkati pekerjaan orang tua mereka, supaya mereka juga semakin mencintai Tuhan lewat mau bersedia, setia, menghantarkan anak-anak mereka untuk dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar juga kami akan melakukan aktivitas kami, anak-anak sekolah minggu, biarlah Engkau menguatkan mereka, Engkau memberikan kesehatan, supaya dalam kelelahan mereka hari ini menyatakan semangat iman percaya mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga kakak abang guru sekolah minggu, berkati tim musik, berkati multimedia, berkati seluruhnya Tuhan, supaya kami benar-benar merasakan makna daripada kebangkitan Yesus. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin, kita sama-sama mengucapkan doa, O Yesus hasomani. O Yesus hasomani, asada uhur nami, ase toranggan, semboy dalanun nami, talakan atoka, topam hasomani, orang age hujat. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Kita sama-sama mengaminkan. Amin. Shalom. Selamat Paskah. Duduk dulu sebentar. Duduk dulu. Salam dulu yang di sebelahnya, sampaikan selamat Paskah ya. Selamat Salam Paskah semua teman. temannya.
Ayo, selamat Paskah. Di belakang, di depan. Belakang. Selamat Paskah. Ayo, selamat Ayo, Paskah, salam teman. kakak, salam abangnya. Selamat Paskah ya. Selamat Paskah ya. Selamat Paskah. Oke, nah sudah. Setelah kita selesai ibadah, nanti keluar dulu satu-satu. Di sana nanti ada Kak Ana yang bantu ngasih. Ada teh manis dan bolu ya. Boleh nanti dikasih Kak Ana ya. Tapi nggak boleh, jangan dorong-dorongan ya. Sarapan dulu, nanti habis sarapan, baru kita mulai lomba mencari telur Paskah. Dengarkan. Nanti untuk kelas kecil, yang merasa kelas kecil, kenapa? Jangan Brian, nanti temennya baru kita keluar basah. firman loh. Udah buat ini usil lagi ya. Usil lagi udah mulai. Jangan ya, nanti baju temenmu basah nggak ada gantinya. Oke, nanti yang kelas kecil ngasih telur Paskahnya ke Kak. Siapa ini? Yang cantik jelita katanya. Kak Roh. Nah, nanti kelas besar ngumpulin telur Paskahnya ke yang paling kalem di sana siapa? Kak Lydia. Kak Lydia. Oke, tapi sekarang sarapan dulu. Sarapan dulu. Oke, boleh keluar satu-satu sarapan yuk. Sarapan di luar ya. Jangan dorong-dorong. Jangan lari-lari. Jalan aja. Dapat semua kok, dapat semua. Foto dulu. Adik-adik dulu foto dulu yuk. Bipo masih nggak ingetin tadi. Lupa. Masuk dulu. Inang Bipo mau foto dulu katanya yuk. Kakak Bivo mau foto bareng. Ayo, semuanya baris di depan. Boleh di belakang, di depan. Kak Bivo Ayo. boleh naik ke atas biar lebih ini, biar bisa di bawah. Sebagian naik ke atas. Yang kecil-kecil di depan. Kamu ke atas, Nathan. Yang cowok-cowok di belakang, tapi yang kecil di depan. Ayo, Yang cewek-cewek di bawah. Yang cewek-cewek di bawah. Jangan main dorong. Ayo, kelas besar di belakang. Kelas besar di belakang. Yang abang-abang dan kakak-kakak kelas besarnya di atas. Yang cowok kelas kecilnya di atas. Cewek-cewek dan adik-adik kelas kecil di bawah. Rapat. Ayo Abang Jaden, Kakak Nadia, Kakak Selin rapat. Kak Ana kurang ke sini. Ya, merapat semua. Brian, astaga. Yuk jangan yang lain-lain dipegangin. Sama di sini. Sarapan, nggak boleh kemana-mana. Sarapan. Sarapan yuk. Sarapan dulu.
Bawa baju ganti enggak? Nggak bawa? WA mama biar dibawain. Ada HP-nya. WA sekarang ya, mah bawa kaos ganti gitu. Soalnya tadi Angela keringetan sama Tesia. Bilangin ya, WA mamanya. Sekarang aja. Oke, kata Kak Roma sekarang boleh naik ke lantai 3 yuk. Mau dibersihin ruangannya. Panas. Kelas besar di kelas besar aku bilang. Kelas kecil di kelas kecil nggak apa-apa. Nggak ada ibadah lagi, Bang. Kau udah tugas di sini. Nah, kalau laksanakan misalnya jam 9, jangan sekarang lah, mereka istirahat dulu. Jam 9 lah kau mulai kan. Kan kuis startnya itu. Atau setengah 9 kau mulai.